Jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Untuk Anda penggemar tanaman melon atau Anda yang baru mau belajar bagaimana menanam melon yang baik. Jadi ini saya sekarang sedang berada di kebun yang sudah perlu melakukan pruning. Pruning apa yang dilakukan yaitu mulai menseleksi buah. Jadi boleh dibilang disebut sebagai pruning tahap 2 ya. Jadi ini ada deretan pohon melon yang sudah ada bakal-bakal buah ya seperti ini. Ya. Sebesar kelereng atau bahkan sudah menjelang sebesar telur ayam. Kami sudah melakukan pruning untuk seleksi buah dan pemangkasan beberapa daun yang diperlukan. Bagaimana caranya? Kita ikuti sama-sama. Nah ini ada, saya cari yang belum di pruning ya. Nah ini ada satu pohon melon yang sudah memerlukan seleksi buah ya. Nah ini kita lihat ada kandidat calon buah yang sudah cukup menjanjikan. Ya, mungkin kamera boleh sesekali mendekat ya. Nah, kita tahu bahwa pohon melon itu kalau mau kita buahkan hanya satu saja, itu sedapat mungkin posisi buahnya ini ada di ketiak daun sekitar 11. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, caranya nih Anda bisa melihat di bagian bawah dari pohon. Ini adalah daun di tingkat pertama ya, kita hitung sebagai 1. Lalu ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini posisinya ada di 11 nih. Jadi bagus nih. Ya, inilah salah satu kandidat yang kita unggulkan untuk kita jadiin buah sampai panen, ya. Sedangkan posisi buah itu perlu diketahui juga bahwa bakal bunga betina ya, apa yang disebut bunga betina ini. Nah ini ya, nah ini contohnya. Bunga betina itu ciri-cirinya di pangkal buahnya ada gelembungnya. Ini mungkin bisa dilihat dari dekat ya kamera, ya ada gelembung. Inilah yang akan bisa berpotensi menjadi buah. Sedangkan bunga jantan ciri-cirinya tidak ada gelembungnya. Nah ini dia, ya tidak ada gelembung, berarti ini bunga jantan. Bunga betina adanya di cabang, apa yang disebut cabang? Dia muncul dari batang utama, ini disebut cabang. Ya, bunga jantan ada di batang utama, ini batang utama. Nah ini bunga jantan nih, semuanya bekas bunga jantan. Ya, jadi itu perbedaannya, bentuk fisiknya maupun posisinya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah tadi menghitung si bakal buah ini ada di ketiak daun ke-11, berarti dia potensial untuk bagus, ya. Dan oleh karena itu sudah sebesar ini kita juga sudah perlu melakukan pruning ya. Lihat. Posisinya, ini cabangnya, ya, ini cabang, ya, ada daun, ada daun, ada daun, ada daun, seterusnya, bahkan ada pucuknya. Dan buah itu biasanya muncul di daun pertama dari cabang, ya. Setelah buah, ada daun lagi, ada daun lagi, ada daun lagi, dan seterusnya. Dan juga diselingi kadang-kadang ada bunga jantan muncul di sini. Nah, kalau buah atau bakal buah sudah cukup besar, sebesar telur ayam, ya sebesar ini pun saya juga sudah bisa melakukan seleksi ya. Kita harus memotong ujung cabangnya ya agar dia tidak terus memanjang dan malah menghabiskan nutrisi. Di mana memotongnya yaitu dengan menghitung ini posisi buah ya. Lalu ada satu daun setelah posisi buah ini dipertahankan ya. Saya ulangi, ini posisi buah dilengkapi dengan apa yang disebut daun bendera atau daun penyerta dari buah, ini nggak boleh dibuang. Daun inilah yang nanti akan menjadi salah satu indikator si buah akan siap panen dengan memperhatikan biasanya kalau daun benderanya sudah mengering, buah biasanya udah siap dipanen. Nah, satu daun setelah posisi buah yaitu daun ini tidak boleh dibuang, tapi setelah itu harus kita potong. Ya, jadinya seperti ini. Dan perlu diperhatikan juga bahwa dengan memotong seperti ini, apa yang disebut tangkai T. Tangkai T itu adalah tangkai yang ada di melon yang berbentuk huruf T, yaitu ke sana, nanti melonnya buahnya akan ke bawah begini. Tangkai T-nya adalah ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Oleh karena itu memang satu daun setelah posisi buah ini nggak boleh dibuang. Karena ini penting untuk menjadi tangkai T ya. Ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, lalu ini posisi buah. Nah, posisi buah ini harus kita amankan, harus kita jaga supaya tangkainya nanti membentuk sudut tegak lurus dengan batang utama. Ya, kamera mungkin agak dekat ya. Jadi
Apa yang dimaksud tegak lurus? Ini batang utama, ini tangkai buah, ya. Cabang, sorry, bukan tangkai buah, cabang. Nah, ini sebaiknya membentuk sudut 90 derajat. Nah, nanti buahnya akan terkoreksi kalau kita sudah beginikan, dia tangkainya akan lurus dan buahnya akan berada di sini. Kenapa ini sekarang membengkok ke sini? Karena kelamaan dia posisinya begini. Jadi kita harus koreksi begini, supaya nanti tangkainya akan lurus dan buahnya akan menggantung dengan sempurna, dan tangkai T-nya akan membentuk, ya, ini tangkai buah di sini, lalu ini T ke kanan, T ke kiri. Kira-kira begitu. Contoh dari buah yang sudah saya ikat, ya, kira-kira begini. Nah, Anda bisa melihat, ya, ini cabang, lalu ada daun bendera, daun yang menyertai si buah, ya. Satu daun setelah posisi buah tidak dipotong, tapi setelah itu kita potong. Jadi nanti tangkai T-nya akan membentuk dari ini T kanan, T kiri. Contoh lainnya, dari sebelah sana, nah ini dia. Cabang, daun bendera tidak boleh dipotong. Satu daun setelah buah tidak dipotong, potong setelah itu. Ya, jadi tangkai T-nya T ke kanan, T ke kiri. Dan posisi buah sedapat mungkin menggantung bebas, nggak boleh terjentuh oleh daun, tali atau benda apapun, karena bisa membuat cacat dari buah. Ya, kira-kira gitu. Kita coba satu pohon lagi, mungkin kamera boleh mengikuti. Ya, ini sudah. Nah, kalau kita sudah melakukan pruning seperti ini, ya, sudah ada kandidat buah yang kita anggap bagus. Nah, lawannya atau saingannya, kalau ada seperti ini, kita harus segera buang. Apalagi ini sudah menguning, gagal diserbuki, biasanya lolos dari penyerbukan kalau di greenhouse, ya. Kita buang, lalu kita naik ke atas. Nah, masih mencoba menghasilkan bunga betina dan bakal buah. Potong juga harus tega. Ini juga, walaupun ada potensial jadi buah, kita potong. Potong juga, dan ingat, lihat kalau Anda memotong, ya, jangan dipotong habis tangkainya, tapi potonglah kira-kira 5 cm atau 4 cm dari pangkal batang. Tujuannya apa? Agar kalau ini busuk tidak sampai membuat busuk batang utama. Ya, ini juga. Ini. Lalu kalau masih ada bunga-bunga jantan, berarti kita buang semuanya. Jadi benar-benar setelah kandidat buah kita miliki, tidak boleh ada cabang, tidak boleh lagi ada bunga. Ini juga. Ya, walaupun ada bakal buah yang potensial, tetapi karena posisi sudah tinggi, dan yang penting di pohon ini sudah ada kandidat buah yang menjanjikan, jadi kita harus tega memotong semua lawan-lawannya atau saingan. Ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita menentukan pruning, top pruning. Setelah ini dilakukan, tanaman melon batang utamanya akan terus memanjang, dan itu akan juga membuat nutrisi akan tersebar tidak ke buah saja tapi juga ke daun. Nah, makanya apa yang disebut top pruning adalah memotong pucuk di atas, biasanya di sekitar daun ke-30. Kalau sudah 30 potong. Bahkan juga ada versi yang cukup 25, 26-nya dipotong. Jadi pucuk itu dihentikan pertumbuhannya agar dia tanaman tidak terus meninggi. Ya, setelah pucuk itu dipotong, biasanya dalam beberapa hari nanti daun-daun sisanya akan melebar, membesar, dan fokus untuk membesarkan buah. Satu pohon lagi. Nah, ini dia. Ya, ini yang belum saya pruning. Ini sudah agak terlambat, ya. Ini ada tangkai kandidat buah. Iya. Ya. Ini daun benderanya. Satu daun setelah itu potong. Ini juga begitu. Ini kandidat, ya. Satu daun setelah posisi buah, potong. Nah, dari dua ini kita sudah bisa membuat keputusan. Ya, saya pikir ini bagus diteruskan. Yang ini saya pikir sudah kalah, tereliminasi, ya, tidak terpilih, kita anggap begitu. Ini kita potong, harus tega, ya. Kemudian ada kandidat lainkah? Oh, ini bukan, ini dari pohon di belakang, ya. Ini juga udah terlambat nih pruning, ya. Tapi saya pikir inilah kandidat yang terpilih, ya. Ini dia kandidat terpilih dari pohon ini. Ya, setelah itu, kalau masih ada cabang, sudah dipotong. Ini masih ada cabang lagi, potong. Ini, walaupun ada potensi
buah. Ya kalau di bawah gagal masih ada cadangan, tapi karena udah ada di bawah kita potong. Lihat cukup banyak. Ya, biasanya cabang yang akan menghasilkan bunga betina dan bakal buah akan terus muncul selama dia dibiarkan. Tuh. Ya, calon-calon buah harus tega kita potong karena kita sudah mempunyai kandidat bakal buah yang cukup baik di posisi sekitar 11 dari daun bawah. Satu lagi, terakhir ya. Ini masih dari belakang, ini supaya nggak mengganggu, membingungkan Anda nanti. Ya, ini pohon ini belum di pruning sama sekali. Ya. Cabang buahnya di mana? Ini ya, ini kandidatnya sudah dikawinkan oleh tim di kebun. Dan buahnya cukup bagus. Nah, salah satu juga yang perlu diperhatikan kriteria bakal buah yang bagus, bentuknya cenderung lonjong, bukan bulat. Ya, kalau buah muda itu harus lonjong. Ya, jadi membulatnya nanti setelah dia makin besar. Nah, ini lonjong, simetris, artinya gelembung kanan, gelembung kiri nggak ada yang peang. Ya, harus sama. Ya, jadi ini cukup simetris. Kemudian ukuran bagus dan terakhir adalah mulus, tidak ada cacat tuh, ya nggak boleh ada bekas tangan, bekas menyentuh benda padat. Makanya segera setelah ini kita harus melakukan penggantungan seperti yang tadi saya perlihatkan. Ya, udah ada ini daun bendera, satu daun setelah itu disisakan kita potong di sini. Nah, inilah kandidat yang kita akan besarkan. Ya, ini masih bengkok. Kalau sudah kita posisikan, kita gantung begini. Ya, dia nanti akan mengkoreksi diri, buahnya lurus menggantung dan membentuk tangkai teh. Ya, ingat setelah kandidat ini kita jagokan, cari cabang-cabang yang tersisa itu harus dibuang ya. Misalnya ini masih ada nih. Nah, ya, kalah bersaing dia. Ya, dan dengan demikian kegiatan polinasi atau penyerbukan sudah tidak perlu lagi dilakukan karena sudah ada kandidat. Kita cuma perlu menjaga agar cabang-cabang nggak lagi muncul. Ya, kalau muncul kita potong. Nah, inilah lihat hasil pruning hari ini. Tuh, bakal buahnya banyak banget. Jadi pertumbuhan relatif bagus. Ya, tinggal kita tega menseleksi bakal buah untuk bisa menghasilkan calon buah terbaik di dalam setiap pohon. Ya, ya ini ada satu kandidat yang kalah bersaing karena memang lihat Pak, setelah tangkai buah daun benderanya kecil, jadi nanti T-nya tidak akan bagus dan posisinya ini tadi terlalu bawah, ada di ketiak daun keempat, kira-kira gitu. Ini kebetulan ada Pak Yudan nih, boleh gabung Pak sini Pak. Pak sini Pak. Ya, dia kebetulan pengelola dari kebun ini Pak. Boleh sebut nama nggak nih Pak kebunnya? Boleh ya? Boleh. Boleh ya, Mayora ya Pak. Jadi ini melon sistem das bucket ya Pak ya? Das bucket. Iya. Sudah ada berapa? 80 ya? 180 pohon melon. Pohon melon berarti ada 90 ember ya? Jadi 180 potensi buah. Iya, 180 potensi buah. Kira-kira gitu. Ini yang nanti kita coba pelihara. Dan pengaturan tinggi buahnya, penggantungannya nanti juga akan urusan estetika akan kita lanjutkan nanti dalam video berikutnya ya. Tapi intinya satu pohon kita buahkan satu, posisi di sekitar 11, daun ke-11 dari bawah. Pilih buah yang simetris, mulus ya. Kemudian tidak cacat dan posisinya ada di sekitar 11. Setelah itu kandidat saingannya dibuang semua cabangnya termasuk bakal buahnya. Pucuk juga top pruning di sekitar 30 ya, setelah 30 dipotong. Jadi jumlah helai daun kita batasi sampai 30 saja. Nah, nanti efek setelah top pruning biasanya daun ini akan makin lebar. Ya. Kira-kira begitu ya. Teknik pruning tahap 2 sebenarnya ini ya. Bagaimana sekaligus memangkas cabang yang tidak perlu maupun memilih atau menseleksi buah. Ya, salam hijau dari Smart Hydroponic di Smart. Happy.